Dikembangkan oleh Mark Chaikin, Chaikin Money Flow mengukur jumlah money flow volume selama periode tertentu. Money flow volume membentuk dasar untuk accumulation distribution line yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Alih-alih total kumulatif, Chaikin money flow ini menjumlahkan money flow volume untuk periode tertentu, untuk jumlah periode tertentu, biasanya 20 atau 21 hari. Indikator yang dihasilkan berfluktuasi di atas atau di bawah garis nol seperti layaknya osilator pada umumnya. Bentuk umumnya adalah seperti yang ada di layar Anda saat ini. Perhatikan yang di bagian ini. Ini adalah Chaikin money flow. Ya, di sini settingnya 20. Ya. Perhatikan angka-angkanya seperti ini. Chartis menimbang keseimbangan tekanan beli dan tekanan jual dengan level absolut Chaikin money flow. Selain itu, Chartis dapat mencari persilangan di atas atau di bawah garis nol untuk mengidentifikasi perubahan aliran uang. Contoh dari persilangan di atas atau di bawah garis nol itu bisa Anda lihat di layar Anda saat ini, ya. Perhatikan di area sebelum 18 November di sini, ya. Ini adalah perpotongan persilangan ke atas garis nol. Sedangkan di sini pada sekitar tanggal 6 ya, Desember, ya. Ini ada perpotongan persilangan ke bawah. Contohnya seperti itu. Chaikin money flow adalah osilator yang berfluktuasi antara -1 dan +1. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi jarang sekali indikator akan mencapai titik ekstrim itu tadi, yaitu -1 sampai +1 itu. Jarang sekali. Diperlukan 20 penutupan berturut-turut pada titik tertinggi atau terendah bagi Chaikin money flow 20 hari untuk mencapai +1 atau -1. Jadi kalau berada pada titik tertinggi terus penutupannya, beberapa candle terakhir itu sesuai dengan jumlah periodenya, maka itu akan mencapai +1 atau -1. Biasanya osilator ini berfluktuasi antara -0,5 dan +0,5 dengan angka 0 sebagai garis tengah. Chaikin money flow mengukur tekanan beli dan jual untuk jangka waktu tertentu. Pergerakan ke teritori atau area positif mengindikasikan tekanan beli, sementara pergerakan ke teritori negatif mengindikasikan tekanan jual. Silahkan perhatikan gambar di layar, bagaimana pergerakan harga ketika Chaikin money flow berada di atas angka 0 dan ketika berada di bawah angka 0. Silahkan lihat bedanya. Chartis dapat menggunakan nilai absolut dari Chaikin money flow untuk mengkonfirmasi atau mempertanyakan keberadaan atau pergerakan harga yang mendasarinya. Chaikin money flow yang positif akan mengkonfirmasi tren naik, tetapi Chaikin money flow yang negatif bisa mempertanyakan kekuatan di balik tren yang sedang naik. Terkait hal ini tadi, kebalikannya juga berlaku untuk tren turun. Chaikin money flow dapat digunakan untuk mendefinisikan kecenderungan tekanan beli atau jual secara umum hanya dengan nilai positif atau negatif. Indikator bergerak naik turun di atas dan di bawah garis nol. Umumnya, tekanan beli lebih kuat saat indikatornya positif, dan tekanan jual lebih kuat saat indikatornya negatif. Meskipun persilangan garis nol ini tampaknya cukup sederhana, kenyataannya tidak semudah itu.
Chaikin money flow terkadang hanya sekedar melewati garis nol dengan gerakan yang mengubah indikator menjadi positif atau negatif, tetapi tidak ada tindak lanjut dan tidak ada persilangan garis nol ini di berikutnya, ya. Akhirnya kemudian ini menjadi whipsaw atau sinyal yang buruk atau semacam tipuan. Jadi naik turun secara cepat di angka sekitaran garis nol ini. Chartis dapat memfilter sinyal yang buruk ini, ya, dengan menetapkan ambang bullish sedikit di atas nol, yaitu misalnya plus 0,05, dan kemudian ambang bearish sedikit di bawah nol, yaitu minus 0,05. Ambang batas ini tidak akan sepenuhnya menghilangkan sinyal buruk, tetapi dapat membantu mengurangi whipsaw dan menyaring sinyal yang lebih lemah. Grafik di layar ini, silakan perhatikan, menunjukkan saham dengan Chaikin money flow dengan setting 20 hari di bagian indikatornya. Yang atas adalah bagian grafik harga, terus yang di bawah adalah indikator CMF dengan setting 20 hari. Perhatikan gambar baik-baik. Setidaknya sebenarnya ada sekitar 10 persilangan garis nol antara Februari hingga Desember 2010. Perhatikan, ada persilangan garis CMF dan garis nol yang banyak sekali. Menambahkan buffer kecil ternyata sangat mengurangi jumlah sinyal bullish dan bearish. Pergerakan di atas 0,05 plus itu dianggap bullish, sedangkan pergerakan di bawah minus 0,05 dianggap bearish. Perhatikan. Akhirnya kemudian hanya ada 3 sinyal yang ditunjukkan dengan garis vertikal putus-putus, warna hijau dan warna merah tersebut. Meskipun sinyal-sinyal ini akan datang secara lebih jarang, ini ada baiknya dilakukan untuk mengurangi whipsaw atau sinyal yang buruk. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang lain, menunjukkan beberapa sinyal bagus dan sinyal whipsaw atau tipuan dengan pemantulan di bulan Mei. Ya, perhatikan yang diarsir warna kuning di daerah-daerah situ, ya, ada whipsaw di sana, ada naik turun yang secara cepat menghasilkan sinyal yang tidak baik. CMF bergerak di atas plus 0,05 beberapa hari, tetapi langkah ini gagal bertahan dan indikator menembus kembali di bawah minus 0,05 pada awal bulan Juni. Perhatikan gambar baik-baik di sekitar bulan Mei dan bulan Juni. Whipsaw akan terjadi terutama selama periode volatil atau saat tren mendatar. Tren mendatar itu sideways. CMF berubah bullish di bulan Juli dan tetap bullish di sisa tahun ini. Ya, perhatikan gambar di layar. Perhatikan bahwa saham tersebut yang ada di layar ini sempat membentuk falling wedge yang retrace lebih dari 62% pada bulan Agustus ketika CMF masih dalam mode bullish. Pullback ini menawarkan kemudian kesempatan kedua untuk ikut serta dalam memainkan sinyal CMF. Perhatikan di sekitar awal bulan September. Ada sebuah catatan, Chaikin money flow tidak cocok untuk semua securities, tidak cocok untuk semua saham, dan yang lainnya. Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan beberapa persilangan, jumlahnya sekitar 18 persilangan di atas 0,05 atau di bawah minus 0,05. Jadi walaupun sudah ada buffernya, sudah dinaikin sedikit ambang batasnya dan diturunin sedikit ambang batasnya,
ternyata masih terjadi banyak sekali whipsaw. Mendasarkan sinyal CMF pada persilangan ini menghasilkan tipuan yang banyak sekali. Penting untuk menganalisis tren harga dasar dan karakteristik indikator pada securities tertentu. Ya, harus benar-benar diperhatikan. Saham di layar ini menunjukkan beberapa tren, tetapi pergerakan harga dalam tren ini berombak dan arus uang tidak dapat mempertahankan bias positif atau negatif. Akan lebih baik untuk mencari indikator yang lain yang berbeda untuk saham ini. Rekan-rekan sekalian, Chaikin Money Flow adalah osilator yang mengukur tekanan beli dan jual selama periode waktu tertentu. Pada dasarnya, aliran uang mendukung bulls saat CMF positif dan bearish saat negatif. Chartis yang mencari pergeseran arus uang atau money flow yang lebih cepat dapat mencari divergensi bullish dan bearish. Namun, mengandalkan CMF sendiri memiliki resiko. Tekanan jual masih memiliki keunggulan di teritori negatif, bahkan saat terjadi divergensi bullish. Divergensi bullish ini menunjukkan berkurangnya tekanan jual. Itu saja. Dibutuhkan pergerakan ke wilayah yang positif untuk kemudian menunjukkan tekanan beli yang sebenarnya. Sebagai osilator aliran uang, CMF dapat digunakan bersamaan dengan osilator harga murni seperti MACD atau indikator RSI. Seperti halnya semua indikator, Chaikin Money Flow tidak boleh digunakan sebagai indikator yang berdiri sendiri.